nuansanya Jepang. Ini batik itu harus dibeli dan harus terus berkontinu untuk berkarya. Nah, jadi ada semuanya baik oleh Ekuador, oleh teman-teman di Indonesia. Karena apa? Karena kita memiliki integritas. Bisa mengirim pembangkit batik itu mudah, lebih mudah dari luar. Jadi nggak perlu takut, Pak. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, The Zora BSD City merupakan proyek kolaborasi prestisius dari Sinar Masland dengan konsorsium Jepang yang dipimpin oleh Mitsubishi Corporation dalam mengembangkan kawasan mixed use di BSD City. Kami juga menyampaikan apresiasi juga terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam meluangkan waktu guna mengikuti acara kita. Kaulo ki ngaturaken sugeng siang lan sugeng rawuh atur Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabokusumo Sarjana Psikologi bin Hamengkubuwono Kaping Songo. Sugeng rawuh Gusti. Dan saya juga ingin menyapa dua narasumber lainnya yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang dan selamat datang juga saya ucapkan untuk Ibu Novita Yunus dan Ibu Dini Cokro. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Serta pastinya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bersama-sama menikmati acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang batik yang merupakan warisan budaya agung yang dimiliki oleh Indonesia, yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Ragam motif batik yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam, mulai dari motif dan juga corak, dan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke standnya Batik Cik. Kami juga akan nanti menghadirkan ngobrol-ngobrol santai tentang batik diplomasi dengan para narasumber yang sudah saya sapa tadi. Kemudian nanti di akhir acara juga akan ada pengundian door prize. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap bersama kami hingga pada acara ini selesai. Izinkan saya juga ingin menyapa, terima kasih sudah hadir dan selamat siang kepada Ibu Nur Asia Uno yang sudah hadir pada kesempatan di siang hari ini. Baik, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion dari The Zora BSD untuk dapat menyampaikan sambutan hangat tentunya untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan di siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur karena kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita sudah hadir dari awal tahun 2018 hingga sampai saat ini, di mana kita sudah mengeluarkan 5 klaster dan juga 1 shop house yang memang nuansanya Jepang, kemudian desainnya juga Jepang. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Ibu. Baik, ya terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu Jenny atas sambutannya pada siang hari ini. Yang nanti kita juga akan berbincang-bincang tentang batik diplomasi dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah persembahan spesial fashion show dengan koleksi dari Batik Cik.
aku bisa menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berdua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku merepi alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu pijar hatimu. Bapak Ibu, kita akan masuk nih untuk ke sesi bincang-bincang santai tentang bagaimana batik yang mulai mendunia. Dan sudah hadir ada 3 narasumber kita. Saya akan perkenalkan satu-satu dan nanti saya akan undang untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Untuk narasumber atau bintang tamu kita yang pertama, di tengah banyaknya label fashion lokal, nama Batik Chic yang berdiri sejak tahun 2009 menjadi salah satu label yang diperhitungkan di dunia industri mode tanah air. Kesukaan Batik Chic tentu tidak lepas dari sang founder dan juga creative director. Beliau yang selalu menjunjung nilai-nilai treatment personal touch. Karena baginya kebutuhan customer bisa menjadi kesempatan bagus untuk mengembangkan usahanya. Selain personal touch, hal lain yang membuat Batik Chic disukai konsumen adalah bisa mengeluarkan desain kain batik yang lebih modern dan juga trendy. Sesuai dengan harapan beliau, yakni wastra Nusantara tak lagi dianggap sebagai pakaian tradisional yang kuno dan tak menarik bagi kalangan muda. Karenanya beliau memadukan batik atau wastra Nusantara ke dalam suatu busana yang lebih modern dan tidak terkesan tua agar bisa terus bergulir menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Beliau sendiri sudah beberapa kali tampil di ajang internasional, misalnya di Caracas di Venezuela, Tunisia Fashion Week, dan juga Tokyo Fashion Week. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, marilah beri tepuk tangan yang meriah. Saya undang Ibu Novita Yunus. Baik, semoga Ibu sehat-sehat ya, sudah bergabung satu narasumber kita. Dan berikutnya, kembali saya akan memperkenalkan tamu kedua kita. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Ekuador di tahun 2016 sampai dengan 2020. Dalam mengemban tugas di Ekuador, beliau terus berkomitmen untuk membangun citra positif Indonesia, salah satunya melalui fashion diplomasi dengan law attraction. Beliau aktif dalam mengembangkan hubungan bilateral Indonesia dan juga Ekuador. Beliau merupakan sosok wanita karir yang memiliki integritas tinggi dengan segudang prestasi atas peran aktifnya dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Ekuador dan juga Indonesia. Pada tahun 2018, beliau memperoleh penghargaan Eloy Alfaro Award dari Konfederasi Jurnalis Ekuador dalam acara The Gala of the Great Ones 2018 sebagai Duta Besar Terbaik di Ekuador tahun 2018.
Pada tahun 2019, ya boleh tepuk tangannya ya, walaupun saya belum sebutkan namanya, tapi sudah prestasinya sudah sangat banyak. Dari tahun 2019 beliau menerima Mundo Gold, yaitu sebuah penghargaan dari Persatuan Wartawan terhadap orang Ekuador atau tokoh-tokoh dari luar negeri, antara lain Argentina, Meksiko, Kolombia, Brazil, Guatemala, dan yang lainnya, yang dinilai berjasa dalam mengembangkan hubungan dengan Ekuador. Bapak Ibu, marilah kita sambut Ibu Dini Cokro. Dan yang juga tadi sudah saya sapa, tamu atau bintang tamu kita yang ketiga, beliau memiliki hobi di bidang olahraga, khususnya badminton dan juga taekwondo. Beliau juga merupakan Ketua Umum PPHI atau Pengurus Pusat Hapkido Indonesia, Dewan Kehormatan KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada Oktober 2012 beliau menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor sebagai pemrakarsa pengguna batik karya sendiri di SMP Stella Duce 1 Yogyakarta. Rekor dunia, ya boleh tepuk tangannya. Rekor dunia sebagai penggagas membuat dan memakai batik karya sendiri dan gratis ya di SMP Stella Duce 1 Yogyakarta. Betul. Dan membuat batik sederhana sebisa kita yang sama sekali belum tahu bagaimana cara membuat batik, cukup dengan 50.000 saja. Wah, murah sekali ya. Baik. Dan langsung saja, mari kita sambut Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo, Sarjana Psikologi BIN Hamengkubuwono Kaping Songo. Monggo Gusti. Baik, semoga sehat-sehat semua para narasumber atau bintang tamu saya siang hari ini ya. Baik, yang pertama mungkin saya akan ke Bu Novita dulu. Bu, dari sekian banyak wastra Indonesia, kenapa harus batik, Bu? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini weekend bisa kumpul dengan banyak sekali tokoh dan sahabat-sahabat. Ada Ibu Asyaruno, ada Mbak Lisa, ada Ibu Cokro, Bapak juga. Alhamdulillah. Kalau ditanya kenapa batik, mungkin waktu kecil dulu saya ikut. Saya 2 tahun itu udah pindah dari Jakarta ke Jogja. Kemudian di sana, ya tinggal di Jogja. Kemudian ibu-ibu rumah tangga. Jadi dia tuh maunya anaknya yang nomor 2 ini aktif gitu loh Mas. Jadi mulailah dari kalau dibilang golden age itu diisi dengan banyak sekali culture seperti misalnya kita dilesin di Bagong Kusdiarjo. Kemudian ada menggambar dengan Pak Tino Sidin, mungkin zaman kita masih ada ya Mas. Kemudian ibu saya juga bolak-balik ke Solo untuk beli batik untuk membantu ayah. Jadi mungkin dari situ pembelajaran saya mengenai batik. Dari situ ibu saya yang senang sekali menjahit itu selalu menjahitkan batik untuk saya. Jadi mungkin pengenalan saya pada batik di situ. Jadi dari situlah kemudian dari kecil batik itu selalu menemani saya. Jadi tapi memang saya selalu membuatnya enggak too old style ya. Jadi mungkin shellnya aja atau mungkin coba-coba bikin jas. Even waktu dari SMA yang orang-orang udah branded dan lain sebagainya, saya masih pakai shellnya gitu. Tapi ya nggak terlalu head itu pakai batik gitu ya. Pun waktu kerja, dunia kerja selalu menyelipkan shell, untuk dipakai. Jadi itu selalu. Jadi mungkin itu yang membuat saya kemudian waktu ada kesempatan untuk berkarya di Wastra Nusantara, yang saya pilih pertama adalah batik. Jadi karya saya pertama waktu itu begitu saya resign dari Bankers sebagai Bankers,
yang saya buat adalah tas batik. Jadi tas batik itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Batik Chic yang sekarang sudah jadi brand house yang one stop service kalau dibilangnya. Jadi kalau mau masuk ke situ, you name it, semua wastra Nusantara. Jadi saya desainer yang berwastra Nusantara. Oke, Bu Novita, Ibu tadi sempat bilang juga, atau salah satunya adanya Batik Chic adalah karena ada anggapan bahwa batik itu kan kuno gitu ya Bu. Tapi Ibu melihat bagaimana sih perkembangan batik sekarang, apalagi di mata anak muda misalnya, apakah sudah ada pergeseran menjadi batik yang lebih kekinian gitu, atau lebih trendy gitu? Kalau dibilang waktu saya mulai 13 tahun yang lalu, yaitu aku mulai 2009, pada saat itu batik itu hanya dianggap untuk pakaian untuk kalau kita lagi mau undangan, pesta kawinan, pokoknya yang old school deh gitu. Nah, itu yang kemudian waktu itu saya pengen ngedobrak bagaimana caranya batik itu menjadi komunitas anak muda. Gitu. Jadi kalau saya di mall tuh saya melihat satu brand house ya dari luar, wow ini gimana nih melihat batik itu bisa seperti gini, peminatnya diminati. Kalau sekarang Novilia 13 tahun kemudian sih udah luar biasa, udah semua udah itu wastra Nusantara ya, dengan desain-desain yang modern dan old school, everybody senang. Jadi sudah mulai bergeser semuanya ya, Bu Novia. Baik nih ke Ibu Dini Cokro. Tadi juga kita sudah sempat bincang-bincang ya Bu Dini ya. Sebenarnya kalau kita mengira atau banyak mungkin yang turis luar gitu ya kalau ke Indonesia kayak tertarik sekali dengan batik. Sebenarnya khususnya nanti di Ekuador misalnya, sudah seterkenal itukah batik di sana sebelum atau pas sedang Ibu berdinas di sana Bu? Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya. Sebenarnya Ekuador itu negara yang sangat jauh dari Indonesia. Jadi untuk ke sana naik pesawat 33 jam, 2 hari. Lama banget ya. Kalau ditanya, Ekuador kenal Indonesia nggak? Nggak ada yang tahu. Malah ada yang tanya gini, Dubes itu sebelah mana Singapura? Atau di dalam India? Sama juga seperti ibu-ibu sekalian, tahu nggak Ekuador di mana? Belum diajak ya, aduh. Tapi Bu Novi udah kayak rumahnya. Cara favorite-nya udah banyak. Terus saya mau kasih bocorannya. Sebetulnya hampir buka Batik Chic di Ekuador. Tapi sayangnya ada COVID ya. Jadi pertemuannya dan fashion show besar kita terpaksa semua dibatalkan. Tapi nanti saya akan coba lagi ya melalui teman-teman saya. Coming soon on the screen. Nah, jadi ketika saya ke Ekuador itu saya duta besar kedua. Itu KBRI baru dibuka. Dan saya bukan dari karir. Saya ini psikolog sama-sama dapat. Ya, saya juga banyakkan dari dosen UI, jadi kepala humas UI dan jadi wakil dekan, ya, dan saya banyak mengajar dan lain sebagainya. Tapi diminta oleh Pak Presiden untuk jadi duta besar, saya kaget juga ya. Gimana caranya nih? Gak pernah. Dan kan orang terkenal. Biasanya duta besar orang terkenal kan? Kan gak ada kenal saya kan? Ya, lalu saya ke sana, saya kaget. Pertama, semua nggak kenal Indonesia. Kedua, diaspora kita cuma 59 orang termasuk saya dan keluarga saya. Jadi mostly KBRI, dan beberapa orang Indonesia yang menikah dengan orang Ekuador, atau satu orang jadi babysitter. Jadi itu aja. Jadi nggak ada sama sekali orang Indonesia. Lalu sampai di sana juga karena semua nggak kenal Indonesia, saya sendirian dan juga di situ orang Indonesianya nggak ada dan duta besarnya baru berdiri, tapi tugas dari Pak Presiden luar biasa beratnya. Saya mesti menjaga tourism, lalu pariwisata, credit tourism ya, TTI, trading sama investment. Nah, kita gimana mulainya ya di situ ya. Apalagi Indonesia nggak kenal gimana batik, boro-boro. Tapi at the end, cerita at the end, jadi mundur maju nih cerita saya. Itu semua orang tergila-gila batik, makanya Batik Chic ini menjadi banyak favorite-nya. Sampai di kota-kota negara lain pakai batik. Pestanya mereka pakainya busana Indonesia. Tapi waktu itu saya tidak hanya makan batik, ada tenun ikat, ada songket,
ada endek, dan macam-macam lah ya, tapi mostly batik. Jadi bisa saya ke pesta orang Korea, loh kenapa istrinya dipakai tenun ikat? Jadi saya bingung gitu ya, jadi berbatik itu sudah besar Hongaria juga pakai batik. Saya bilang, wow, kamu pakai batik ya? Aduh, bagus sekali, dia bilang gitu. Jadi akhirnya Indonesia menjadi terkenal di situ. Dan yang laki-laki juga para selebriti, orang-orang kaya situ, bapak-bapaknya pakai batik. Jadi kalau saya bikin pesta resepsi ya, kemerdekaan, tamu saya pada pakai batik. Walaupun bukan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu nggak ada. Terus acara-acara kita, itu kan kita cuma 49 orang, yang datang ribuan. Siapa? Ya orang asing semua. Jadi itu saya melihat bahwa memang kita punya daya tarik yang sangat luar biasa. Nah, saya balik sekarang ya. Kenapa saya ambil fashion diplomacy? Tadi waktu saya ke sana, saya bingung, nggak ada yang kenal Indonesia, gimana cara saya memperkenalkan diri. Saya juga nggak diajarin makanya gimana caranya memperkenalkan diri ya. Si mikir sendiri. Fashion diplomacy. Saya pelajari, orang Ekuador suka dandan ya, dan mereka biasanya ke pesta-pesta bajunya tuh cuma itu aja. Itu pieces ya, atau dupié, atau warna juga yang gelap-gelap gitu ya. Saya pikir, ya bisa nih, saya mesti tunjukin. Kita ini untung loh Indonesia. Untuk 17.508 pulau, 700 etnis, bayangkan betapa kayanya. Nggak usah macam-macam bahan ya, batik aja beragam dan setiap wilayah itu punya ceritanya tentang batiknya. Saya pikir bodoh sekali kalau saya nggak pakai kekayaan ini untuk memperkenalkan Indonesia, belum perhiasannya. Kan gile ya. Jadi bahasnya santai aja ya. Bahasa rumah santai. Gile kan, saya pikir nih, kenapa kita nggak keluarkan semuanya. Jadi di situ saya mulai pertama kali saya diundang oleh Kemlu, saya mesti kenalan sama Menteri Luar Negeri ini, belum sama Presidennya. Saya udah pakai kebaya dengan merah warnanya, biar kan saya suka merah sih, dan gejreng-gejreng gitu ya. Lalu setelah itu dikenalkan dengan semua staf duta besar ya. Sampai ke sana semua pakai hitam, biru tua. Saya satu stafnya pakai kebaya dan merah. Eye catching banget kan. Terus saya lihat semua orang, jadi kita kayak bunga gitu dikurubutin nih. Untuk jadi perempuan loh. Dan sebetulnya untuk istri duta besar itu juga bisa dilakukan untuk fashion diplomacy. Jadi artinya ini kayak etalase. Orang kan kalau mau masuk toko lihat etalasenya menarik. Nah, nomor satu ya. Nomor dua, ini juga menunjukkan kebudayaan kita yang tinggi. Dan melalui fashion diplomacy itu kita bisa menunjukkan siapa diri kita. Dan orang banyak bertanya kan. Jadi di situ kenalan saya banyak sekali, dan semua pesta saya datangin dengan segala macam baju sampai dikatakan, let's wait for the ambassador of Indonesia, what she's going to wear. Wow. Dinantikan, tapi saya tahu diri, saya datangnya 15 menit sebelum mulai, supaya banyak orang kan, kalau nggak percuma, saya nggak kelihatan. Ya kok, show off dong. Jadi begitu saya datang kan, ya saya senyum, kepada, hai Madam Ambassador, hai, foto kiri, foto kanan. Terus pada nanya ini bajunya apa? Yang punya pesta siapa yang diinterview siapa? Banyak oleh yang bawa baju ya? Dari Indonesia dikirim terus atau dibawa? Enggak, saya bawa sendiri. Bawa punya sendiri. Jadi sekarang kemarin saya kepenuhan nih. Jadi akhirnya di sana tuh ya, cara berdiplomasi itu kan kita harus memperkenalkan Indonesia dan membahas segala kepentingan pemerintah kita untuk kepentingan kita di negara di mana kita berada. Nah, jadi dalam memulai mengenakan baju, saya lihat nih, kalau yang undang ini adalah satu yang penting, saya pakai kainnya yang juga antik ya, dan kebayanya warna biru tua dari brokat gitu ya. Jadi orang kan melihat, aduh, tapi saya bilang no, I'm very serious loh. Warna saya hitam, saya tidak pakai warna-warni, karena warna itu berbicara. Dan kita kan akan membawa pesan. If I'm serious, saya menggunakan warna-warna yang kuat, ya, untuk bisa berbicara. Karena saya mengatakan bahwa I'm very serious. Listen to me. I want to win this negotiation. Dan alhamdulillah yang menang selalu. Jadi kita jangan menganggap bahwa fashion ini just to make ourselves pretty, betul. Tapi filosofi di balik fashion itu bisa membawa kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang moderat, negara yang toleran, dan negara yang menghargai kemajemukan. Jadi kitalah negara yang terbuka, yang bisa diajak kerjasama. Sehingga dengan warna, dengan baju, dengan fashion yang kita pakai, kita bisa bicara banyak sekali. Not only about fashion, tapi about the philosophy of Indonesia.
Ya, luar biasa sekali. Pengen tahu sih sebenarnya batik di balik tembok keraton itu seperti apa sih, Gusti? Di dalam keraton atau di? Maksudnya di dalam keraton ya? Jadi batik gaya Jogja ya, khususnya itu semua ada filosofinya. Tapi perkembangan sekarang ini kan dicampur-campur. Ya, misalnya parang, nanti ada parang apa, parang iba, parang parong, parang macam-macam. Jadi itu yang perkembangannya sekarang. Nah, kemudian kalau di keraton itu ada aturan-aturannya. Jadi kalau yang larangan itu, larangan untuk memakai itu parang parong yang 16 cm lebih itu nggak boleh di keraton. Kemudian kawung yang juga 16 cm, jadi besar-besar itu hanya besar dalam atau sisi sultan yang boleh pakai. Bahkan anak-anak atau putra-putra Kalau juga nggak boleh? putra 12. Iya. Ini barong seperti ini. Ini khusus buat Sri Sultan ya? Sultan ya. Itu 16 cm. Itu yang kalau lainnya tapi putra-putra dari Sri Sultan gitu diwajibkan untuk bisa membatik atau khusus yang putri-putri saja atau yang putra juga harus? Enggak, kebetulan ibu yang batik. Kalau anak saya batiknya di sekolah. Tapi dulu waktu itu di SMP Selarus itu, SMP Selarus 1 itu cuma bikin kayak kain sepotong kain kayak sapu tangan gitu. Jadi cuma didesain pakai pensil, kemudian dibatik, kemudian diwarna. Jadi kalau yang khusus untuk yang yang dapat muri tadi bisa saya jelaskan pada. Nah, Gusti Prabu, kalau tadi Gusti Prabu mungkin sudah sangat familiar batik dari kecil gitu ya. Sedangkan kami yang ada di luar keraton ini kan mungkin baru beberapa tahun terakhir lah mulai ada gaungnya tentang batik gitu. Gusti sendiri melihat perkembangan batik sekarang seperti apa, Gusti? Boleh panjang nggak? Boleh. Boleh ya Bu Iza? Bu Jenny boleh ya? Jadi saya kebetulan ketua Paguyuban Cinta Batik Indonesia, tadinya Bu Suryantoro. Kemudian waktu pemilihan saya terpilih jadi ketuanya, menggantikan Bu Suryantoro karena beliau stroke beberapa tahun. Tapi saya tetap nggak mau jadi ketua, saya tetap jadi ketua satu karena menghargai Bu Suryantoro yang stroke. Saya kan nggak enak gitu. Jadi tapi aktivitas saya enggak. Jadi kami 23 tahun yang lalu itu 10 tahun kami keliling Jawa, Bali, Sumatera, tapi belum yang Sumatera Utara. Itu kami mencoba untuk membantu pembatik-pembatik tradisional. Pembatik-pembatik tradisional itu yang batik mungkin produktivitasnya sangat rendah, jadi setahun hanya dapat 2, karena semua dikerjakan sendiri, baik dari nyoreti sampai selesai, sampai bakar sampai selesai. Nah ini produktivitas hanya karena batik tradisional di daerah-daerah itu sedikit sekali, sehingga kami mencoba untuk mendatangi pemerintah daerah, kota dan kabupaten, misalnya di Ponorogo misalnya, kita ke sana, biasanya 2 tempat, biasanya sekali jalan itu 2 atau 3 tempat. Ya, setiap kami ketemu pasti wali kota atau bupati mengatakan bahwa aduh Pak Prabu di sini batiknya nggak bagus ya. Oh jangan bilang begitu Bapak, kalau motif tradisional itu semua bagus, yang kurang bagus atau bagus itu batiknya, jadi halus atau tidak kan gitu. Kemudian kita mencoba untuk membantu yang mori, perlengkapan untuk batik dan lain sebagainya ke batik tradisional tersebut. Dan kami punya komitmen dengan minta komitmen bupati wali kota untuk bisa meng-create supaya pembatik-pembatik tradisional itu akan tumbuh. Jadi kami dari Sekar Jagad, PBB Sekar Jagad membuka diri untuk
kepelatihan, baik itu dikirim ke Jogja. Kami ada sekretariat yang bisa, kemarin barusan kita bikin kursus untuk batik nitik, batik nitik yang dipakai ibu ini, batik nitik cuma di warna. Jadi batik nitik ini cantingnya beda. Jadi canting itu batik biasa itu biasanya garis gini, bentuk garis atau melengkung atau naik turun begitu. Tapi kalau nitik itu jadi titik. Jadi cantingnya beda. Jadi kalau canting yang batik biasa itu ada yang kecil itu untuk cecek, kemudian yang sedang itu untuk batik, kemudian yang besar, yang paling besar lubangnya itu untuk nembok. Nembok itu apa ya? Blok gitu, supaya warnanya nanti yang disesuaikan, tetap putih atau gimana gitu. Nah, kemudian kalau canting kalau canting khusus untuk nitik ini ujungnya paruhnya itu, ujungnya yang melengkung itu ujungnya dibagi 4. Nanti karena beliau sudah ganti pakai nitik, nanti ini buat itu. Kemudian batik nitik juga beda lagi. Jadi batik nitik itu harus kursusnya kemarin ada 100 orang yang kursus dari berbagai daerah. Ini caranya cara membatiknya di segi 4 begini, banyak sekali. Ini motifnya macam-macam sekali. Dan ini di Jogja hanya di Kembang Songo dan Blawok, ada hanya 2 tempat ini. Ini hanya di Jogja yang ada. Jadi kemarin dari Pekalongan, dari Solo, dari beberapa daerah mengirim dari Pemda, dari pemerintah daerah sendiri, supaya ada perkembangan kombinasi batik nitik. Nah, kemudian kalau di batik sendiri ini memang tidak mudah mengerjakannya di batik nitik, tapi harus betul-betul sabar. Di batik itu tidak boleh merobor, kemudian kalau membatik itu malamnya atau lilinnya itu tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, jadi harus di tengah-tengah. Sementara itu. Iya. Tadi juga pertanyaan dari Bu Lisa ya. Kalau Bu Suli masih suka nih, Gusti? Sudah situ. Oh, sudah. Tentang Bu Suli mungkin Bapak Ibu semua juga yang pecinta batik sudah sering mendengar nama Bu Suli dari Yogyakarta gitu ya, Suliantoro ya. Saya kembali lagi ke Bu Novi. Bu, kalau misalnya batik sebenarnya kan yang diakui UNESCO adalah bukan motifnya, tapi proses pembuatannya harus menggunakan canting dan juga lilin ya. Tapi sekarang tuh ada loh yang printing. Ada yang bilang bahwa yang asli, batik asli itu mahal, makanya di printing aja biar lebih murah, biar semua orang bisa pakai gitu ya, nggak kalangan tertentu aja. Nah, Bu Novi sebagai salah satu tokoh di industri fashion ini melihat batik printing seperti apa nih Bu Novi? Zaman dulu tuh memang sudah ada. Tapi kalau kita ngomong fashion, dulu Novi sempat ke 2 kali ke Venezuela. Dubes di sana tuh dia tuh aktif dalam album, dia tuh aktif untuk memperkenalkan batik juga. Tapi begitu datang ke di sekolah fashion untuk belajar batik, yang dipilih adalah batik printing. Kenapa? Karena motifnya lebih cerah dan lain sebagainya gitu. Jadi when come to fashion sebetulnya sih kita nggak ada masalah itu printing atau batik ya. Tapi kalau kita ngomong kalau batik itu satu itu a piece of art. Tapi yang kedua itu komoditas. Artinya gini, kalau semua batik itu dibuat batik halusan seperti
yang mungkin Bapak buat sekarang, nggak ada yang berani pakai, sayang semuanya gitu kan. Tapi kan apakah begitu? Nanti yang lama-lama yang ada kita hanya membeli batik untuk disimpan. Nah, sebetulnya itu tidak bukan itu sebetulnya. Bagaimana melestarikan batik itu bukan begitu caranya. Artinya batik itu harus dibeli dan harus terus berkontinu untuk berkarya. Nah, jadi ada juga batik-batik yang untuk fashion. Nah, kalau untuk di kalangan fashion sebetulnya agak dilema, ya, karena waktu itu contoh Novi Ibu dikasih tugas, kebetulan saya mitra dari Garuda, dibuat Nov tolong dong bikinin pouch gitu ya dari endek, ya endek Bali, berapa piece? Ya sekitar 10.000 piece. Ya, cari endek di mana-mana nggak ada yang bisa dalam waktu dekat 10.000 piece, nggak ada. Tapi begitu aku ke Majestic, oh ada nih Bu, ada 5 roll. Dari mana 5 roll? Ternyata printing dari India. Itu motifnya endek loh. Nah, waktu itu aku pas lagi cari, kebetulan sebelah saya Christine Hakim, dia juga gila ya Nov, gini-gini. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang when come to fashion, kita nggak bisa gitu. Asal bagaimana caranya kita terus melestarikan batik, kita terus pakai batik itu sebagai fashion. Tapi ada juga kalangan yang tidak mampu, jadi belinya batik printing. As long as it come from Indonesia, jadi jiwa merah putihnya, artinya kalau mau beli batik printing pun akhirnya ya belilah ya dari pengrajin Pekalongan, banyak di Solo, banyak di Jogja juga banyak ya Pak ya. Itu janganlah beli yang dari Cina. Mungkin jadinya seperti itu kalau menurut saya, kayak gitu. Baik. Bumi boleh nggak? Boleh. Lain ya. Sebetulnya orang boleh mengatakan, tapi jangan bilang ini batik, bukan. Iya, bukan. Ini tekstil motif batik, motif endek. Iya. Iya. Jadi Jangan jangan, bilang batik, iya, bukan batik. bukan batik tapi kain tekstil bermotif batik. Nah itu sudah nggak masalah. Iya itu benar. Jangan Jadi dijual juga dengan harga batik betul. gitu ya. Waktu itu tahun 2012 saya menerima award dari UNESCO Award untuk waktu itu saya lagi garap Ulap Doyo. Jadi waktu itu saya dapat reward dari mereka. Kemudian saya diundang ke Paris ke headquarternya UNESCO untuk diberi penghargaan gitu ya. Nah itu kebetulan sahabat saya yang di UNESCO itu bikinnya bagus banget. Artinya gini, begitu datang, tolong yang datang semuanya dress code-nya batik gitu. Aku bilang anak semuanya punya batik di Perancis, di Paris waktu itu. Emang punya batik semua gitu. No Novi, batik itu nggak cuma di Indonesia. Jadi semua yang dari Bangladesh pakai batik, tapi they motif ya. Dari Afrika pakai batik, dari Latin Amerika pakai batik. Jadi aku amazed waktu itu, waktu dikasih penghargaan di UNESCO. Everybody come with their pattern batiknya beda-beda, tapi it's a batik. Proses pembuatannya? Proses buatannya sama dengan lilin. Kadang-kadang mereka dengan wax gitu ya. Tapi mereka nggak pakai, mungkin nggak pakai cantik atau nggak pakai cap kita. Tapi mereka capnya kadang-kadang pakai kayu yang dari India. Atau mungkin yang di Afrika mereka gambar kayak gitu. Atau yang di Latin Amerika mereka gambar memang. Tapi dengan pakai perintah warnanya yaitu wax itu malam tadi. Kayak gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia dan it's still called batik. Batik ya. Jadi Karena bukan patternnya. bukan pattern, tapi proses pembuatannya yang menjadikan itu khas dari Indonesia. Bu Dini, setelah Ibu melakukan fashion diplomasi, sekarang seberapa, kalau tadi Ibu bilang awalnya dari Indonesia kurang terkenal di luar, setelah Ibu melakukan fashion diplomasi, apa perubahan apa yang terjadi di sana gitu? Ya kita sendiri, nah, makanya saya menggunakan psikologi law of attraction. Law of attraction itu artinya kalau saya merasa keren dan cantik dan menyukai apa yang saya pakai, pasti orang yang melihat saya pun akan mendapatkan orang. Nah, itu adalah satu ilmu psikologi, ya. Kalau terbakar saya kan psikologi, jadi saya pakai law of attraction tadi. Jadi yang itu ya saya pakai. Karena saya pakai dan selalu saya ukur-ukurkan saya mau kemana, ketemu siapa dan apa yang saya mau kerjakan. Tapi baju saya maupun vakansi yang mau istilahnya mau jalan-jalan ya ke pantai pun saya pakai batik, tapi dengan batik yang gaya santai gitu.
kita ya mempromosikan batik. Teman-teman di KBRI juga selalu mempromosikannya dan selalu pakai ya, saya bisa harus pakai semuanya. Nah kemudian kita bisa ada fashion show. Jadi saya sering sih mengadakan fashion show di sana ya di Ekuador. Tapi karena di sana ada fashion week, jadi kita bikin sendiri aja gitu ya. Dan saya agak gaul di sana, jadi sosialitas sana jadi teman semua. Di kota Kakai, I'm gonna be a fashion show. Bisa 100 orang sosialitas tuh ngumpul di KBRI. Terus ya terjadilah fashion show-nya Novita sering. Novita berkenal cuma 3 kali ya. Nah, jadi akhirnya itu menjadi sangat terkenal. Nah akibatnya dari mulut ke mulut, dan saya kalau bikin bazar juga saya jualnya batik ya, walaupun saya beli sendiri di ini nih, di mana Tamrin City, beli sendiri ya, kayak lucu-lucu ya. Jadi kayak orang bilang, ibu dubes, kok ibu pergi ke Tamrin City? Taste, saya bilang itu. Gak asal dong, kita kan mau memperkenalkan, jadi mesti benar-benar taste-nya tinggi dan bagus dan kualitasnya bagus, dan kita harus bisa cerita. Nah itu akhirnya mereka tertarik dari mulut ke mulut, akhirnya di TV Darwin. Jadi saya mungkin masuk TV berkali-kali ya untuk memperkenalkan busana Indonesia, tapi kebetulan saya tidak hanya batik semuanya ya, tanpa saya mesti bayar. Jadi acara khusus di TV yang terkenal di sana, yang TV nasionalnya, yang khusus di mana saya selalu memperkenalkan mengenai Indonesia, dan juga pernah kita bikin cara membatik. Nah, itu membuat akhirnya batik menjadi terkenal. Namun yang mengagetkan, di Ekuador tuh banyak usahawan Indonesia. Satu, kerajinan peraknya. Kayak Kendari, jadi saya kadang-kadang beli perhiasan di pengrajin terkenal di Ekuador, daripada saya mesti jauh-jauh, mirip, saya pakai aja. Filigrana namanya, itu yang saya temukan di sana. Yang saya temukan kedua adalah beads, di satu kota lokal namanya ya, di bagian selatan. Itu perhiasan beadsnya persis Kalimantan. Itu adalah olahraga mereka. Sampai ada patungnya penjaminan. Jadi saya geli-geli sendiri, ya Allah ya banyak ya. Juga yang saya temukan juga, Indonesia dan Ekuador adalah cuma 2 negara di dunia, hanya 2 negara di dunia yang punya binatang purba. Ekuador yang Galapagosnya ada kura-kura raksasa, Indonesia dengan komodonya. Makanya saya sudah membuat usaha untuk bekerja sama. Karena di Ekuador itu mereka sangat memelihara ekosistem. Jadi kita mesti belajar dari sana tuh, betul menghargai ekosistemnya. Dan yang paling saya sedih, mereka punya ikan. Namanya pun ikan, tapi kadang-kadang malakana disebutnya itu, tapi ikan, tenun ikan. Dan yang sedihnya, mereka belajar dari Indonesia 600 tahun yang lalu. Ini contoh, saya bawa satu. This is ikan, Ecuadorian ikan. Jadi Ecuadorian ikan ini ya bikin kayak scarf ya. Dan yang dapat penghargaan dari UNESCO adalah Ekuador, not Indonesia. Sedih kan? Sampai saya waktu itu diundang, Bu, datang dong, ini kita kan mau dapat penghargaan. Saya bilang, jangan dulu deh, jangan datang kan, karena buat saya juga. Karena kalian belajar dari kami 600 years ago, dan mereka mengakui itu. Tapi mereka betul-betul mempromosikan ikan, sampai saya mendatangkan ini ya, penenun NTT dan ibu gubernur. Kita bikin seminar bersama. Alatnya sama, cara menenunnya sama, pewarnaannya pun pewarna alam, hanya bahan benangnya yang berbeda. Mereka lebih maju bahan benang. Mereka pakai sutra, jadi bisa jadi scarf yang kecil ya. Sementara teknik menenunnya kita yang lebih unggul, 3 tingkat. Jadi itu yang saya lihat menyenangkan. Dan satu hal yang saya juga mau cerita ya, kan saya pikir ya, di sana kan banyak bencana. Negara Asia yang ada di Ekuador cuma 4, Jepang, Korea, Cina, dan Indonesia. Mereka sudah lama, Jepang itu 100 tahun di situ. Gimana saya mesti kempit ya? Jadi kalau bencana tuh bantuan tuh bertubi-tubi. Indonesia nggak pernah bantu. Karena apa? Karena kita secara politis masih mendahulukan ASEAN. Ya itu kan jauh banget, 33 jam deh ya. Jadi terus saya gimana akalnya ya supaya saya bisa menunjukkan kalau Indonesia itu negara yang memperhatikan ya. Ya saya minta waktu itu bencana awal, saya minta sumbangan dari teman-teman yang sudah besar, kirim dong. Dia mereka kirim uang, kalau kasih sumbangan. Tapi satu lagi gimana ya saya kerja sosial di situ ya, karena Korea,
kasih macam-macam lah, Jepang apalagi, Cina apalagi ya. Akhirnya saya bilang gini, udah deh saya bantu betulin sekolah-sekolah. Kebetulan ada traveler Indonesia yang tadinya dia direktur jam sostek, tapi dia memutuskan untuk jadi traveler, datanglah ke Ekuador, dan saya sambut dia dengan baik sampai dia tinggal setahun sama saya. Saya bilang, kamu bisa bikin apa? Dia cerita kegiatannya. Ternyata dia seniman. Udah ya, kita benerin sekolah-sekolah kumuh yuk di sini. Saya bilang, iya mau. Dia bilang, saya akan biayain ya. Tapi kamu untuk tinggal, kamu biasa kamu lakukan, tapi untuk itu saya biayain sendiri. Saya bilang, tahu nggak apa yang kita lakukan? Kita kan nggak punya uang ya. Namanya juga kedutaan besar kecil kan, stafnya cuma saya sama 2 duta besar, kecil sekali ya. Tapi kita bikin hal-hal besar, tapi dengan kreativitas. Akhirnya anak-anak itu ngecat sekolahnya kan. Saya mau benerin sekolah tapi nggak punya duit, ya begitulah. Ngecatnya dengan teknik batik loh. Caranya gini. Jadi tuh anak-anak kita ajarin ya. Kamu taruh cat di jari kamu, lalu temboknya kita gambarin nih, ada gambar ikan, gambar matahari, gambar turtle, gambar macam-macam gambar ya di tembok-temboknya setiap bidang ya. Lalu di teknik batik kan itu kan ditutup dulu kan ya, tutup. Kita pakai selotip, kita tutup, ya jadi macam-macam bentuk. Lalu anak-anak dengan jarinya itu mereka yang tapping dengan segala warna, dia tap tekniknya batik walaupun sederhana buat anak-anak. Dia tap seluruh tembok, udah ya. Jadi waktu itu selesai, saya yang buka itu berkatnya. Jadi gambar matahari, tapi dengan teknik batik. Habis gini mau cari tukang nggak bisa bayar. Ya udah, kita dengan kreativitas anak-anak yang benar sekolahnya dengan teknik batik. Nah, sejak itu diminta nih sama ada yang namanya festival se-Amerika Selatan untuk UMKM. Saya bilang, tanya mereka bilang Indonesia tuh dia duta besarnya kreatif banget. Saya ditanya anak buah saya, jangan Bu, kita nggak punya uang. Emang nggak punya uang? Kedutaan kecil mana uangnya banyak ya. Tapi ya saya ambil. Itu namanya staf saya yang 2 diplomat itu sakit perut, bisa tidur. Jadi kamu nggak usah mikir itu, usah kan kerjain tekniknya aja. Saya bilang, saya juga bingung sih, bagaimana caranya ya. Saya bilang iya aja. Habis kapan lagi? Tahun depan ada tahun pemilu, siapa yang mau bantu saya? Saya bilang, saya bilang iya. Saya mikir keras gimana caranya ya. Pikir kerasnya nggak usah gitu ya, apa yang saya kerjain. Pokoknya saya dapat kepercayaan dari Tuan Kamil. Dia sampai batalin tuh kepergiannya ke Spanyol untuk Ekuador. Saya ajak rapat, Pak itu ikut rapat yuk, ini ada kegiatan gini di Amerika Selatan. Kalau saya rapat, saya kasih tahu kan dari denger. Jadi beliau kan yang ngomong, saya punya strategi dong ya. Jadi ada beliau yang menjanjikan, oh iya saya akan gini-gini. Saya diem aja ya. Terima kasih Pak Ridwan sudah berjanji ya. Jadi deh itu Indonesia hebat. Jadi kita bisa pameran selama 1 bulan di pameran internasional se-Amerika Selatan yang adanya di kota Cuenca. Kita yang mengisi 2 tingkat. Dan di situ dipamerkan semua UMKM, ukiran kayu saya dikirim sama Pak Ridwan dari Bandung. Bilik pribadi tuh saya pamerin semua aja di situ ya. Orang udah nggak manggil, sorry ya, saya dibilang Cino, saya bilang kan Indonesia batik, sampai begitu. Jadi akhirnya disitulah Indonesia mulai dikenal ya. Itu yang fashion diplomacy yang saya cerita. Jadi sering diundang dan saya selalu tidak perlu bayar apa-apa, disponsorin baik oleh Ekuador, oleh teman-teman di Indonesia. Karena apa? Karena kita menunjukkan integritas. Dan yang kita kerjakan mesti big things gitu. Sampai saya ditanyain, ini budaya besarnya kaya banget ya. Uangnya sedikit tapi acaranya heboh-heboh. Saya bilang bukannya karena saya kaya, karena saya percaya aja. Dan muter otaknya luar biasa tadi Bu ini ya, untuk biar bisa melibatkan semuanya. Oke, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu juga yang nanti mau bertanya kepada 3 narasumber kita. Satu pertanyaan lagi. Karena batik itu dibilang tua karena sekarang kan juga para pengrajinnya yang masih atau yang lebih teliti, yang detail-detail sudah sepuh-sepuh sekarang mesti. Anak-anak mudanya lebih senang kerja pabrik dibanding jadi pengrajin batik gitu. Nah itu apa ya kira-kira bisa dilakukan untuk solusi adanya regenerasi pengrajin batik yang benar-benar batik ya mesti? Kebetulan di Jogja kita kerjasama dengan kabupaten kota. Jadi
setiap 3 bulan sekali ada lomba ya, atau 6 bulan sekali gitu, tergantung nanti dari beberapa bulan maunya gimana. Nah ini batik tradisional, jadi yang pernah juara tidak boleh ikut lagi gitu. Sehingga muncul batik-batik baru, batik-batik muda yang bagus-bagus, jadi ada juaranya. Dan itu semua hasil dari batik itu, jadi peserta itu hanya datang aja, mengikuti saja dari masing-masing kabupaten kota yang mengikuti saja. Semua kita sediakan tapi jadi hak milik kita. Nah ini dari jadi hak milik kita tadi, milik PWBI Jagat ya. Jadi nanti kita jual, kita apa dengan cara mungkin apa seperti ini, terus nanti di siapa yang mau beli gitu, bagus-bagus. Jadi dari hasil penjualan itu bina lagi, dan termasuk kita mau pergi kemana gitu. Jadi Sekar Jagat ini bisa diundang, ya, bisa mengirim pembatik-pembatik itu muda dari kabupaten kota. Jadi nggak perlu takut lah. Nggak perlu takut untuk regenerasi. Ya khususnya tadi yang Ibu sampaikan tadi yang tentang batik di luar negeri itu, di Jogja itu banyak sekali kursus-kursus batik, ya, private itu banyak sekali. Jika orang-orang asing, wisatawan asing yang ke sana itu begitu tertarik batik, itu khususnya di sekitar Taman Sari itu banyak sekali. Jadi begitu melihat Taman Sari, melihat pembatik-batik, di situ ada course-nya. Jadi hari berikutnya biasanya datang cuma ikut caranya batik. Nah yang mungkin yang punya keinginan untuk mengembangkan di negaranya, dia mungkin minta dikirim malamnya dan warna dan sebagainya. Nah kemudian khususnya tadi yang disinggung tentang masalah printing tadi, itu saya yang tadi dapat muri itu sebetulnya saya lakukan untuk memerangi batik printing tanpa saya harus mengatakan anti batik printing. Jadi saya setiap murid itu kita kasih 2 kain untuk dia bikin, nanti yang satu diserahkan ke sekolah untuk bisa dijual, tapi akhirnya ya kira-kira 50-60% dibeli lagi sama siswa-siswinya untuk ganti-ganti, karena kalau Jumat pakai itu terus mungkin kan ini, jadi yang lain kita jual. Jadi itu tidak lebih dari 50.000 sebetulnya bikin batik itu. Kalau bikin batik sendiri loh ya, dengan motif sederhana ya, tapi ada yang bagus-bagus, ada yang laku 300-400, ada bagus-bagus. Kalau ada rombongan mau ke SMP Seratus setiap hari Jumat mereka makan gitu. Dan sebetulnya saya juga menyarankan itu, mungkin suaminya ibu mungkin, jadi saya menyarankan ke setiap kabupaten kota itu, jadi kan di Seratus itu kan ada ruang untuk praktikum ya, ada ruang untuk laboratorium untuk processing. Nah itu kan tidak semua sekolah kan punya itu ya, kalau harus ada itu kan harus mengadakan tanah, mungkin kalau tanahnya murah, tanah, bangunan, kemudian juga lab. Nah ini saya menyarankan bupati wali kota itu untuk membuat lab yang bisa kapasitas 250 orang. Itu bisa untuk siswa-siswi gantian itu Senin sampai Jumat. Nanti Sabtu Minggu bisa ASN-nya dari kelurahan sampai provinsi, pegawai-pegawai itu bisa bikin sendiri itu sendiri. Jadi pada waktu itu saya kebetulan salah satu pengurus di PWBI Sekar Jagat, saya merasa bahwa waktu saya jadi ketua komite sekolah kok di sini kok pakai batik printing semua. Jadi saya ngomong sama susternya dari yayasannya, saya ngomong kalau seragam nggak perlu sama, jadi warna-warni gitu. Itu bisa Bapak Ibu bisa melihat di internet ya. Nanti batik SMA 1 SMA Seratus 1 Yogyakarta, nanti di situ ada yang video, nanti bisa dilihat seperti apa. Itu warna-warni bagus sekali malah, jadi tidak monoton. Baik.
Oke, terima kasih Gusti untuk jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk tiga narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin dari ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak yang sudah hadir ada yang ingin ditanyakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada. Sebelum nanti saya minta juga para narasumber untuk memberikan closing statement tentang harapan batik ke depannya. Mungkin dari ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan dulu. Nama saya Gayatri. Saya juga pencinta batik. Biasanya kalau saya di grup saya itu saya grup angklung, punya grup angklung. Biasanya kami berkebaya. Setiap pentas berkebaya. Tentunya kebaya kainnya harus batik. Atasnya boleh brokat atau lain. Nah, saya ingin saya tanyakan karena ini Ibu Dubes, Ibu Novi yang ahli batik, Pak Prabu, itu saya ingin menanyakan tentang apa hak patennya. Kalau batik itu bagaimana sih hak patennya? Karena kan kita sepertinya kan terbuka banget untuk luar negeri, kasih cantingnya, kasih bahannya, kasih malamnya, kasih apa gimana sih? Saya pernah ketemu orang Malaysia gitu ya, yang dulu kan Malaysia katanya mengaku batik, ya, tapi dia bilang sih begini ya, nggak mungkin lah kami menyaingi Indonesia. Itu katanya kami itu kalau bikin batik nggak bisa yang titik-titik itu nggak bisa katanya, dia bilang gitu kan. Jadi jangan khawatir katanya, dia bilang itu. Tapi kan sekarang makin pinter orang ya. Nah, justru saya khawatir gitu. Gimana sih kalau malamnya dikasihkan ke sana, cantingnya dikasihkan, ilmunya dikasihkan. Nah itu bagaimana itu kita melihatnya? Kasih. Baik. Yang pertama tentang hak paten. Hak paten sudah di Indonesia. Kebetulan dulu saya dulu masih di Keraton pegang 9 departemen, antara lain di Kabupaten Punakawan Widyo Budoyo itu tentang manuskrip dan juga Banjarwiloko, tepas Banjarwiloko. Tepas itu kalau di pemerintahan itu harus izin langsung ke Pak Sultan, saya bilang gitu. Nah terus ngobrol-ngobrol dia apa nggak takut nanti kalau keris itu jadi patennya Malaysia. Kemudian saya bilang, wah nggak bisa. Malaysia itu kan dulu telatahnya atau daerahnya zaman Sriwijaya gitu, saya bilang gitu. Nah itu kan berarti kan dari Indonesia, saya bilang gitu. Ya, kemudian dia bilang, oh nggak ada yang ngurus gitu. Kalau saya yang ngurus gimana? Nah, bisa nggak? Saya bilang gitu. Oh siap, dia bilang siap. Kalau kamu siap, saya juga siap. Saya nanti kamu yang bicara sama Pak Sultan, saya bilang gitu. Nah, akhirnya kita bikin itu 4 tahun. Saya udah sampai lemes saya. Karena apa? Karena misalnya keris itu ada di mana? Oh di wayang itu kan ada banyak sekali, wayang kulit, wayang beber, wayang orang, wayang macam-macam, dan di setiap provinsi kadang ada gitu. Nah itu kan harus ada datanya semua. Misalnya termasuk ada di relief candi, itu udah kan candinya, kemudian itu muncul apa gitu, harus di ini semua. Jadi luar biasa untuk menyusun data-data itu tentang keris, kemudian buat foto-foto dipakai untuk upacara apa saja itu semua. Jadi saya waduh ternyata kayak gini, saya udah terlanjur sanggup gitu. Akhirnya ya alhamdulillah 4 tahun bisa kita dapatkan keris menjadi patennya Indonesia. Nah kemudian dia datang lagi pengen gimana Pak Prabu kalau batik. Saya mikir sebentar, oh bisa, kita harus cepat karena datanya kan sudah ada. Kemudian nanti ngumpulinya kita ngundang aja seluruh provinsi. Kalau sebagian bisa datang, ya kita sudah istilahnya memenuhi syarat lah untuk kita ajukan ke UNESCO. Kemudian ada 146 orang yang datang ke rumah. Kebetulan saya rumah tinggal di rumah kuno gitu, 1829 rumah tinggal saya tahun itu. Jadi ada pendoponya gitu. Tapi ada 146 yang hadir dari berbagai provinsi. Kemudian ada Mbak Dian Sastro itu mewakili generasi muda pecinta batik gitu. Ya, kemudian di situ mereka kami minta untuk membawa bahan-bahan tentang batik di daerah masing-masing. Alhamdulillah cepat sekali karena datanya sudah ada, data siapa provinsi juga ada, kemudian tinggal kita susun ngepek yang waktu bikin yang keris gitu. Nah, akhirnya 1,5 tahun bisa selesai. Nah,
dia minta lagi untuk yang lain. Sebetulnya banyak yang bisa kita kerjakan sebetulnya, tapi ini Mr. Bora ini saya WA, saya telepon untuk terima kasih gitu sama teman-teman yang 146 itu. Udah nanti masalah makan dan lain sebagainya saya yang nanggung gitu. Sampai sekarang hilang gitu. Jadi kita tidak perlu takut karena memang yang namanya batik itu sesuai dengan geografis masing-masing. Jadi batik Malaysia itu juga coraknya corak Malaysia, kemudian corak daerah di Indonesia juga coraknya juga berbeda-beda, kecuali yang kontemporer yang karya-karya baru gitu. Ini juga kami terus melakukan dari PBBI Seragaraan ini terus melakukan kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk masalah perbatikan ini. Ya, kita menggali terus apa yang bisa ini, kemudian siapa yang bisa nulis di buku-buku tentang batik cukup banyak sekali. Jadi kalau ditiru oleh orang asing nggak masalah sebetulnya. Kita juga niru dari orang asing gitu. Nah, kita bikin apa-apa kan juga niru orang asing, nggak perlu takut gitu. Jadi misalnya kita bikin baju saja, mesinnya juga kita import gitu, nggak bisa bikin sendiri. Mobil juga nggak bisa bikin sendiri, segala itu juga juga import semua. Nggak perlu kita permasalahkan. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nggak perlu khawatir. Jadi yang penting kita tetap kreatif, ya, inovatif untuk batik ini, dan juga tentu saja harus melestarikan, ya, harus ada yang melestarikan batik-batik motif tradisional, walaupun mungkin ada yang dikombinasi gitu antara satu desain dengan desain yang lain. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ratna Sumadewi. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya nggak dengar pertanyaan sebelumnya yang mungkin duplikasi. Itu batik menurut saya berasal dari nenek moyang kita berapa ratus tahun yang lalu. Tapi batik di luar negeri bukan batik Indonesia yang terkenal. Batik dari negara lain. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan dari negara mana. Pertanyaannya saya, apakah ada dari pemerintah kita untuk melindungi batik Indonesia? Karena karya-karya itu indah. Saya memperoleh batik dari nenek saya, yang saya pembatik. Baik dari bapak saya, baik dari ibu saya pembatik, dan saya masih mempunyai batik dari eyang saya. Nah, pertanyaan saya tadi terkait dengan kita punya namanya undang-undang haki ya, haki. Apakah kita sudah masuk ke dalam, sudah dipatenkan kegiatan itu? Yang kedua adalah bagaimana kita melestarikan batik ini supaya dicintai oleh generasi muda. Apakah tidak ada metode atau bagaimana mulai dari anak-anak sekolah? Sekarang di sekolah nggak ada namanya prakarya. Tadi saya mencoba membatik itu, ternyata ini sebetulnya mudah. Tapi kenapa tidak masuk di dalam kurikulum pendidikan kita? Dan ini mulai saya nggak tahu, mohon saran kepada bapak-bapak di depan, ibu di depan, kenapa kita nggak masukkan batik ini ke dalam program pendidikan? Karena jangan sampai batik itu asalnya dari Indonesia, tadi terkenal seperti di mana tadi Bu yang ikan tadi itu, di negara itu. Jadi jangan orang lain yang menikmati hasil karya kita, banyak orang asing belajar di kita, tapi orang Indonesia sedikit sekali persentasenya yang belajar mengenai batik. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dilakukan untuk anak muda biar lebih suka batik. Mungkin sekarang yang sudah dilakukan Ibu Novita juga dalam rangka itu ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya memang sekarang sudah luar biasa apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, dengan caranya misalnya dengan membuat batik itu menjadi seragam. Itu luar biasa loh, untuk apa? Untuk pengrajin itu dampaknya amat sangat luar biasa dengan menjadikan batik itu sebagai seragam. Terus kemudian dari DKI kalau nggak salah ya Bu Asyado Bu, dengan kebaya encim ya. Sekarang kebaya encim juga udah mulai menjadi seragam di hari-hari tertentu. Itu juga
suatu hal yang luar biasa loh, dari pemerintah untuk mensupport pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya hal-hal tersebut sudah dilakukan sih, udah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal kitanya. Nah, kalau dari sisi bagaimana generasi bisa mencintai, nah itu mungkin jadi selain pemerintah itu juga menjadi tanggung jawabnya desainer sebetulnya. Kalau menurut saya, bagaimana seorang desainer itu bisa membuat batik itu menjadi sesuatu yang menurut mereka oke, tidak old school gitu loh. Dulu waktu zaman saya untuk cari sebuah batik yang decent itu susah banget gitu loh. Tapi sekarang luar biasa, desainer batik itu luar biasa sekarang, banyak sekali gitu ya. Saya tergabung dalam asosiasi desainer di Indonesia dengan membernya lebih dari 200 ya. Itu luar biasa dampaknya terhadap lifestyle anak-anak muda sekarang. Kita juga mengedukasi mereka bagaimana supaya tampil dengan batik tapi trendy juga. Bagaimana tampil dengan batik tapi kemudian orang menjadi senang gitu loh. Kayak gitu. Mungkin dari desainer itu, dan saya sebagai desainer wastra, di mana saya selalu menggunakan wastra Nusantara sebagai materi-materi desainer saya, desain saya. Jadi kita juga senang banget bagaimana kemudian petinggi-petinggi kita yang menjadi seperti misalnya Budini Cokro yang menjadi dilihat di semua orang gitu ya, bisa memakai baju Indonesia dengan cantik dan membuat mereka menjadi senang dan pengen pakai. Itu juga luar biasa gitu. Jadi mungkin dari Novi. Baik, terima kasih Bu Novi. Berikutnya Bu Dini Cokro, singkat saja, bisa dianggap sebagai perwakilan pemerintah gitu ya, karena pernah jadi duta besar. Bagaimana Bu Dini? Baik, terima kasih sekali ya. Kalau menurut saya Bu ya, saya setuju loh sama saran Ibu. Boleh loh di sekolah kita punya sekarang kan mereka tidak lagi ada prakarya ya, tapi ada ekskul kan? Nah, ekskul membatik itu akan sangat menarik karena masalahnya ya, orang kalau nggak kenal tuh nggak cinta, nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kalau nggak diperkenalkan, barangkali juga akan menjadi ada distance, ada jarak ya antara batik dan desain. Itu ya, saya pikir itu satu hal yang mungkin Ibu Asya Uno bisa bicara dengan Pak Sandi, nanti di rapat kabinet bisa bicara dengan Mas Menteri ya. Karena saya pikir itu satu good idea ya. Nah, kalau saya sendiri ya, supaya membuat orang suka pakai batik, emang saya sering sedang pakai batik yang fashionable. Kayak ini, kayak contohnya ini kan selaras. Wih, iya. Dan kalau saya pakai decodor, itu orang suka karena tidak kain gitu loh. Dan fashionnya di situ juga anak-anak muda. Itu ada anak Aljazair ya, anak laki, umurnya baru 12 tahun, suka sekali pakai kemeja batik. Jadi dia kemana-mana milih kemeja batik. Jadi kalau kita bikin bazar, dia minta ibunya beliin kemeja batik. Ya, karena memang desain, makanya saya bilang saya suka pilih sendiri karena saya tahu selera mereka. Dan kalau misalnya Novi mau datang, ini orangnya gini nih ya. Jadi kasih fashion yang kira-kira bisa tune in dengan mereka, dan akhirnya mereka jadi ada kaitannya, chemistry-nya ada. Jadi diri kita sendiri juga sebagai diplomat ya, tentunya juga harus mempelajari selera dari tempat itu. Jadi nggak masukin desain kita, misalnya desainer baju muslim, orang situ semua Katolik, ya nggak cocok dong ya. Jadinya akhirnya kita kadang-kadang seksi. Ya karena mereka suka sekali memperkenalkan tubuhnya ya, karena filosofinya adalah mereka. Jadi sekretaris saya ada soket, ini bukan balik soket. Kamu bikin kepenki, night gown dari soket. Karena kan terkagum-kagum, this is Indonesian soket. Jadi mereka terkagum-kagum ya. Kalau batik sih lebih banyak lagi. Saya kadang-kadang juga pakai gaun-gaun batik yang pakai renda-renda di bawahnya, terus blusnya juga renda-renda. Jadi mereka bilang, oh batik tuh bisa semua, bisa whatever you want, just name it. Kadang saya punya celana ya, kayak gini
celana rasanya juga yang lucu. Jadi mereka melihat bahwa itu fashionable ya. Nah itu yang membuat akhirnya mereka jadi cinta pada batik sampai satu pengusaha Ecuador itu ingin bikin butik bersama Bu Novita waktu itu di sana, tapi ya agak tertahan karena COVID ya. Dan itu termasuk spa kita juga mau masuk ke sana, tapi tertahan oleh karena COVID. Jadi banyak sih yang mau saya sampaikan, akhirnya tertahan. Tapi satu hal ya, dan kalau ada barang-barang Indonesia ke sana, terus terang saya boleh berpameran kalau sudah dikurasi. Jadi nggak mungkin sembarang saya bawa gitu, harus dikurasi oleh mereka baru saya boleh berpameran. Kalau misalnya, saya mau ekspor ke Ecuador itu how UMKM kami. Kebetulan saya Suri, saya dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Jadi banyak UMKM yang pengen ekspor, mau ekspor. Memang belum mudah karena Indonesia baru dikenal. Tadi saya ingin buka dengan Ibu Novita karena Ibu Novita berkenal orang Ecuador ke Indonesia, dia mesti kenal pribadi. Mesti kenal pribadi. Makanya not that easy karena kita pun belum dikenal. Kayak saya memperkenalkan mie goreng, itu saya juga banyak berusaha sampai akhirnya mie goreng disukai sebagai one of the favorite food. Makanya ada 2 restoran Indonesia yang akhirnya dibuka, saya cuma kirim chef, tetapi yang menjadi penyandang dananya orang Ecuador. Karena dari Indonesia saya nggak mendapatkan respons. Jadi akhirnya karena mereka akhirnya suka makanan Indonesia, kalau gastronomi ya, akhirnya penyandang dana mereka chefnya dari saya tahu. Tapi itu harus kita dari KBRI itu harus terus menerus. Ya. Kalau misalnya tadi sudah berhasil, saya rasa itu akan mudah sekali untuk membuka kesempatan bagi UMKM ya. Jadi untuk final statement saya, batik itu punya kita. Jadi kitalah yang harus bangga dengan batik kita. Jangan hanya bangga pakai baju-baju atau karya-karya dari perancang luar. Sekarang aja kita lihat Gucci ya, Gucci tasnya aja udah pakai, enggak kan? Itu berarti kan kalau kita kagum dan kita merasa law of attraction, kita merasa bangga dengan karya kita, orang pun akan menghargai karya kita. Dan jangan malu, karena dengan Indonesian batik itu apapun mau extravagant, kita lihat fashion show, mau yang sederhana, mau yang sporty, mau yang fashionable, mau yang anak-anak muda, bisa, asal kita mau. Gusti Prabu tentang batik Indonesia. Mungkin sebelumnya saya nambahin tadi sedikit ya. Jadi apakah ada dari pemerintah untuk melindungi batik? Jadi mungkin kalau bisa itu, setiap provinsi itu kan punya ciri khas batik. Nah itu diinikan saja di APBD-kan saja atau diwajibkan saja kepada hotel-hotel, mall, kemudian toko-toko, kemudian kantor-kantor pemerintah daerah, kantor-kantor itu ada desain-desain tentang motif batik. Kemudian bagaimana bisa dicintai oleh generasi muda. Jadi kami di Jogja sudah mencoba, kemudian juga di kabupaten kota juga kami mencoba untuk menyarankan itu semua sampai saya ingin ada laboratorium yang untuk 250-an siswa dan juga itu bisa digunakan ASN ya, baik dari kelurahan sampai ke kantor gubernur gitu, provinsi itu bisa digunakan terus itu. Jadi tinggal jam kerjanya, jam praktikumnya itu disesuaikan. Nah itu, dan saya waktu itu juga menyampaikan gagasan pada waktu itu kepala dinas disporanya juga sudah setuju dan tapi nggak tahu sampai sekarang belum ada. Jadi setiap siswa yang lulus SMA atau sederajat gitu itu harus punya sertifikat tenun batik. Itu sebagai konsekuensi sebagai kota batik dunia gitu. Tapi sampai sekarang belum. Jadi kalau itu ada itu juga bagus sekali saya kira. Kemudian juga tentang program pendidikan saya kira sudah banyak sekali beberapa sekolah yang ekskulnya itu batik. Kemudian di Jogja juga sudah banyak sekali, hampir ya mungkin 50% ada. Kemudian tentang batik, mungkin saya
batik juga itu suatu penghormatan bagi keluarga ya. Jadi batik itu menghormati orang lain dan akan dihormati orang lain. Baik, jadi tangan lagi yang kami berikan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Bu Novi, Bu Dini, Gusti Prabu sudah berkenan berbagi cerita tentang batik Indonesia. Dan berikutnya kami mohon kesediaan Ibu Lisa Ayodia selaku founder dan juga Ketua Umum Yayasan Duta Indonesia Maju bersama Ibu Jenny Kurniawan dari The Zora Beauty of Balance untuk dapat memberikan cindramata kepada ketiga narasumber kita. Boleh Bapak Ibu maju ke depan. Berikutnya kepada Ibu Dini Cokro. Dan yang ketiga kepada Gusti Prabu. Bu Lisa Ayodia, silakan bergabung untuk berfoto. Baik. Sebentar. Mau dibantu Pak. Iya. Baik, Bu, silakan. kurang geser ke kiri. Bu, ya, Ibu kurang bergeser. Biar center ya. Tunggu. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah akan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Sekali kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas nama The Zora Beauty of Balance dan juga Yayasan Duta Indonesia Maju, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami menyampaikan permohonan maaf
apabila selama pelaksanaan acara ditemukan hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Akhirnya, saya Gumilang Adi Putra, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.